Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu, rekan-rekan kerja di SMA Negeri 1 Batu Sopang. Nah, saya di sini ingin berbagi pengalaman terkait dengan modul 1.0 yaitu budaya. Ini saya akan mengadakan kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nah, yang pertama yaitu budaya positif. Di sini budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, ya. Jadi budaya positif ini wajib ada di sekolah karena memang merupakan nilai-nilai keyakinan yang universal. Kemudian selanjutnya, nah, konsep inti dari modul 1.4 ini yaitu budaya positif ada 7. Nah, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua adalah motivasi perilaku manusia, yang ketiga adalah disiplin positif, kemudian keempat adalah posisi kontrol restitusi, yang kelima adalah kebutuhan dasar manusia, kemudian ada keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, di sini kita akan bahas secara mendetail terkait dengan konsep inti modul 1.4. Yang pertama akan kita bahas adalah terkait dengan perubahan paradigma belajar. Nah, saya memahami bahwa teman-teman di sini ada guru-guru yang hebat. Nah, saya ingin bertanya dulu sebelum kita masuk ke materi perubahan paradigma belajar, ada yang tahu seperti apa sih perubahan paradigma belajar itu? Tentang bagaimana cara berpikir positif terhadap peserta didik kita. Bagus sekali, terima kasih Bapak atas jawabannya. Jadi kita bahas secara mendetail. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Ratna sendiri. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran itu berpusat pada peserta didik, ya. Jadi segala sesuatunya dalam artian praktek belajar mengajar itu memang harus diberikan kepada peserta didik kita. Nah, yang seperti yang selama ini saya gunakan, terus terang saja saya sebagai seorang guru di sini biasanya saya berpusatkan pada guru. Jadi saya yang mengontrol anak-anak, saya yang mengatur segala macam itu model dan proses belajar itu ada saya. Nah, ternyata di sini setelah saya mengikuti JGP ini, paradigma tentang guru pembelajaran yang berpusat pada guru itu ternyata salah yang saya gunakan selama ini. Ternyata pembelajaran itu harus berpusat kepada peserta didik. Nah, seperti itu. Jadi, di sini untuk paradigma baru itu sendiri dia dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, ya, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan mendasar, yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila, seperti itu. Dan saya yakini Bapak guru hebat di sini sudah paham 6 daripada filosofi profil pelajar Pancasila itu. Nah, saya akan bahas yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkegiatan global, 3 mandiri, kemudian bergotong royong, kreatif, dan bernalar positif, seperti itu. Nah, yang kedua yang akan saya bahas di sini adalah tentang disiplin positif. Ya, nah, disiplin positif di sini merupakan salah satu cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan reward, yaitu ancaman dan aturan, ya. Jadi yang selama ini kita tahu bahwa ketika kita mengajar di kelas, kita selalu memberikan anak-anak kadang reward. Nah, ternyata reward yang kita
dapat berdampak buat dirinya seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal seperti itu. Nah, di mana di sini dia memiliki motivasi intrinsik, ya, dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik seperti itu. Selanjutnya, nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan di sini yaitu nilai-nilai yang disepakati bersama. Jadi tidak lepas dari suku bangsanya ataupun latar belakangnya. Entahkah dia sukunya suku Bugis seperti suku saya, ya. Kemudian suku Batak, kemudian Jawa dan lain sebagainya. Kemudian mengacu kepada latar belakang, di mana latar belakang keluarga, pendidikan dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Nah, ternyata kita sebagai seorang manusia itu memerlukan kebutuhan dasar. Yang pertama di sini, kebutuhan dasar itu sendiri adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh, tidak ada batasan lagi. Bukan seperti itu yang dimaksud dengan teman, ya. Kemudian selanjutnya, pembuat rasa bersalah. Nah, di sini contohnya adalah berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu seperti itu. Nah, manajer di sini seperti apa kamu tahu kesalahanmu? Jadi kita tanya-tanya dulu, diinterogasi. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, inilah yang saya sampaikan tadi, bahwa seorang guru harus menjadi seorang manajer. Selanjutnya, nah di sini ada segitiga restitusi. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dalam menangani masalah anak-anak bukan hanya sekedar guru BK yang bisa menangani, tetapi kita sebagai seorang guru juga mampu menangani hal seperti itu dengan menggunakan metode segitiga restitusi. Nah, di mana di sini segitiga restitusi adalah suatu proses dialog. Jadi ada dialog, ada cerita dulu antara guru dengan siswa seperti itu. Kemudian yang dilakukan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya, nah ini ada 3 tadi, yaitu yang pertama adalah kita menstabilkan identitas dulu. Kemudian setelah menstabilkan identitas, kemudian kita validasi tindakan yang salah. Nah, setelah memvalidasi, kemudian menanyakan. Nah, inilah konsep daripada segitiga restitusi. Jadi tidak langsung menghukum anak-anak, tidak langsung membuat rasa bersalah, tapi dengan menggunakan segitiga restitusi ini. Seperti itu. Oke, ini adalah proses pembuatan restitusi yang pernah saya lakukan. Nah, silakan disaksikan bersama-sama, ya.
pasti kita sendiri sangat bagus karena sudah meminta maaf. Menurut kamu apa yang kamu lakukan supaya kamu tidak dilakukan itu? Saya akan tidak lebih cepat dan terbuka kepada semua. Baik, akhirnya oke, kalau gitu akhir kamu sudah mendapatkan solusinya dan ibu akan bekerjasama dengan orang tuamu agar kamu tidak kembali ke sekolah ya. Baik, terima kasih. Kalau gitu silakan kembali. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatir Ramadan dari kelas 10C. Terima kasih Ibu, saya sangat senang dari diskusi untuk menemukan solusi yang telah saya lakukan. Saya tidak akan begadang dan main game sampai larut malam supaya tidak terlambat ke sekolah. Kenapa dia? Saya mau melakukan sama Andi. Saya mau ngomongnya Bu, dan bentak-bentakan sudah sampai saat saya menghadapi dia Ibu. Begitu. Tapi kamu melakukan itu karena ada alasannya. Ya bukan, saya diam aja kalau saya sampai rumah dia pasir. Terus Andi mau minta dulu aja tanpa keputusan Andi. Ini contohnya kamu. Karena kamu tidak dapat tugas kamu dengan ibu perhatian sama Andi. Itu karena ingin menghargai tindakan kamu yang membuat lebih kamu berbuat tidak lebih buruk lagi, yaitu memukul. Maka kamu pikirkan tindakan kamu sampai memendam meja dengan keyakinan kamu kita itu menurut kamu keyakinan keras apa yang kamu lakukan saling menghormati antara kamu betul sekali. Jadi mungkin kamu itu penting tidak untuk kamu. Dari kamu menurut saya penting kira-kira keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu masih bisa berhenti. Kamu sudah memperbaiki hal ini. Kalau begitu, apa yang kamu lakukan untuk memperbaikinya? Saya akan bersabar dan tidak marah. Saat ini saya akan melakukan seluruh masalah atau masalah. Tetap sekali. Tenang, tenang, baik-baik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiani dari kelas 10C. Di sini saya sangat senang berdiskusi dengan Ibu agar dapat menahan amarah saya karena kelakuan teman saya. Di sini saya harus lebih bersabar dan dapat menghormati teman saya. Nah, itulah tadi contoh penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan. Selanjutnya, nah, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas di sini, jadi antara siswa dengan guru ketika baru mau memulai pelajaran itu perlu adanya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu sebenarnya sama, mau hampir mirip dengan kesepakatan kelas. Cuman di sini bedanya, keyakinan kelas itu antara siswa dan guru itu meyakini bahwa nanti kesepakatan yang telah kita buat, jadi ini prosesnya seperti membuat suatu keyakinan. Jadi dari keyakinan itu anak-anak disuruh untuk membuat keyakinan, tetapi keyakinan di sini adalah dalam bentuk kalimat-kalimat yang positif. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas, jangan sekali-kali menggunakan kalimat-kalimat yang negatif seperti itu. Jadi keyakinan kelas ini kita sepakati bersama, kemudian dijalankan bersama-sama. Nah, kita buat keyakinan bahwa ketika keyakinan ini dilanggar, ada konsekuensinya. Nah, ketika anak-anak menyepakati konsekuensinya, nah, disitulah nantinya. Jadi di situ nantinya dari keyakinan kelas ini kita akan menyepakati antara guru dan peserta didik.
Jadi mungkin ada sedikit contoh. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas yang pernah saya buat di kelas. Nah, silahkan teman-teman perhatikan. Selamat menyaksikan.
Ini juga budaya 5S. Nah, ini bisa kita terapkan di kelas juga. Jadi senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Nah, ini kita bisa ambil. Jadi di kelas Ini saya juga masih belajar dengan adanya CGP ini. Mungkin saya perlihatkan sedikit terkait dengan contoh penerapan keyakinan kelas yang sudah saya buat kemarin. Jadi di sini saya tidak menggurui ataupun cuman saya berbagi saja dengan apa yang sudah saya dapatkan selama proses calon guru penggerak ini. Jadi saya masih belajar. Itu saja mungkin penyampaian saya terkait dengan diseminasi pemahaman keyakinan kelas dengan budaya positif. Terima kasih. Selanjutnya saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.